jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Dalam program kerjasama YKB, GKI TV dengan Bina Warga ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kali ini kita akan membahas bersama-sama kisah tentang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan dilulukan. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan dimuliakan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat yang ke-28 sampai dengan 44. Mengawalinya, mari kita berdoa dulu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah setiap kami dalam pimpinan Roh Kudus, kami mengerti, menangkap pesan firman Tuhan, dan juga menemukan ide penyampaian di tiap kelas. Tolong kami Tuhan, kami siap. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-19, ayat 28 sampai dengan 44. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka kitab kita dari Injil Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Perikop ini diberi judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika telah mendekati Betfats dan Betania di bukit yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya, katanya, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau." Kakak-kakak, kisah tentang masuknya Yesus ke kota Yerusalem selain dapat kita baca di kitab Injil Lukas ini maupun juga kita bisa baca di kitab Injil yang lainnya di Matius, Markus maupun juga Yohanes. Jadi ada 4 kitab Injil menuliskan peristiwa yang sama. Tetapi walau 4-empatnya menulis tentang yang sama, namun penulis kitab Injil di setiap Injilnya tuh punya penekanan yang berbeda. Ya, para penginjil punya point view-nya masing-masing. Nah, dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem, Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus melewati Betfats dan Betania, 2 perkampungan yang terletak di Bukit Zaitun. Dari atas bukit inilah terletak kota Yerusalem yang jaraknya kira-kira 23 km dari kota Yeriko dan 2,5 km jarak Betania ke Yerusalem. Di Betania, Yesus meminta 2 orang murid untuk mengambil seekor keledai muda
yang belum pernah dinaiki siapapun. Jadi ini keledai yang masih junior banget ini dalam melakukan tugasnya untuk mengangkut. Keledai muda yang belum pernah ditunggangi siapapun ini adalah tunggangan yang memang dipakai sehari-hari sebagai alat transportasi masa itu dalam keadaan damai. Karena jika dalam keadaan perang ya nggak pakai keledai, karena keledai kan jalannya lambat ya, melainkan harus menunggang kuda. Nah, Yesus secara simbolik sekali ini ya, dengan menunggang keledai, apa sih yang ingin Yesus mau sampaikan? Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai pembawa damai, bukan penghibar panji-panji perang. Dengan demikian, masyarakat juga akan menyambut ya Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, bukan sebagai Raja yang hendak memimpin pertempuran. Tuhan Yesus tidak naik kuda yang biasa memang dipakai oleh para perwira tinggi. Tuhan Yesus naik keledai serupa Raja Salomo pada hari penobatannya. Tuhan Yesus memang Raja, tetapi kuasaannya bukan diperoleh lewat jalan perebutan kekuasaan dengan berbagai intrik, dengan berbagai pertumpahan darah. Yesus menunggangi keledai juga bukan untuk main citra-citraan supaya seolah-olah wah ini kesannya bawa damai, padahal bukan begitu ya. Tapi sungguh-sungguh dengan menaiki keledai, Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa ia datang ke Yerusalem hanya dengan satu tujuan, yaitu membawa damai surga itu ke bumi. Ketika hendak memasuki kota Yerusalem, murid-muridnya beserta dengan para murid pengikut yang lain menyambut Tuhan Yesus itu dengan apa ya? Dengan pujian. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ya, selain mereka memuji, lalu kemudian para murid dan para pengikutnya tuh meletakkan beberapa jubah sebagai pelana di atas keledai, serta banyak menghamparkan pakaian mereka di jalan, menyebarkan ranting-ranting hijau kalau kita lihat di versi Matius, Markus, atau daun palem di versi Yohanes. Mereka sudah bernyanyi sejak menuruni Bukit Zaitun, memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Dan uniknya ketika para murid ini memuji Tuhan dengan sedemikian, dan banyak orang memuji Tuhan dengan sedemikian, ternyata ada orang yang tidak suka ya. Orang-orang Farisi yang menegur Tuhan Yesus itu ya agar menyuruh murid-murid yang sedang memuji Allah itu diam ya. Kira-kira mengapa orang-orang Farisi menegur Yesus agar kiranya Yesus menyuruh murid-muridnya ini diam? Bisa saja ada dua alasan. Pertama, sorak-sorai itu dapat menimbulkan salah paham ya, bisa jadi salah paham pada pembesar Romawi, karena pada saat itu mereka ada dalam penindasan bangsa Romawi. Jadi saking antusiasnya mereka memuji Tuhan, jangan-jangan itu nanti dibacanya berbeda oleh para penguasa. Ini akan ada penguasa baru, penguasa tandingan. Atau yang kedua, bisa saja mereka memang tidak suka ya, alias memang iri dan benci, karena Yesus menjadi pusat perhatian dan bahkan simpati begitu banyak orang. Bagaimana Yesus menanggapi reaksi orang Farisi ini? Yesus berkata, jika mereka diam, di ayat 40, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Jadi, kalaupun ini manusia pada diam ya, tetapi luapan puji-pujian itu tidak bisa dapat ditahan, tidak bisa dapat dibendung. Ya, bahkan batu-batu itu bisa saja mereka yang memuji Tuhan, mereka yang berteriak. Ya, jawaban Yesus itu mau dikatakan bahwa tidak ada yang dapat menahan luapan ekspresi memuji Tuhan, mengeluk-elukan kuasa Tuhan karena memang menaruh harapan besar kepadanya. Yesus membiarkan dirinya memang disambut sebagai Raja yang memerdekakan, yang membebaskan manusia. Nah, dari sini kakak-kakak kita akan melihat tujuan di setiap kelas, yaitu Batita Balita. Anak mengenal kisah Tuhan Yesus dieluk-elukan saat masuk Yerusalem, dan anak dapat menceritakan kembali kisah Tuhan Yesus dieluk-elukan ya, disambut, maksudnya disambut, lalu kemudian dipuji ya, disorak, diberikan sorak-sorai, begitu arti dieluk-elukan.
Kelas kecil dan besar anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan oleh murid-muridnya. Dan anak mau memuji, anak mau bersorak-sorak, ya, memuliakan Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan 44. Kita akan membahas ide-ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus dielulukan saat masuk ke Yerusalem. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang dimuliakan. Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 44 menjadi dasar firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita sudah bersama-sama menangkap pesan firman Tuhan bersama dengan Kakak Pendeta Santi tadi. Nah, saatnya kita akan bahas ide-ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Kita awali dengan kelas Batita Balita. Ada Kak Eksfransa Felicia yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih di kelas Batita Balita yang bisa kita gunakan. Silakan Kak Eksfransa Felicia. Kakak, bertemu kembali lagi dengan saya Kak Felis yang akan menyampaikan untuk kelas balita terkait tema Tuhan Yesus dielulukan. Mari kita lihat bersama ya. Oke, kita belajar dari kisah Yesus yang dielulukan diambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Nah, tujuannya di kelas balita dan batita ini adalah anak mengenal kisah Tuhan yang dielulukan saat masuk ke Yerusalem, dan yang kedua anak dapat menceritakan kembali kisah Tuhan yang dielulukan. Ya, alat peraganya tentu saja kakak-kakak di sini ada jubah. Nanti kakak-kakak bisa punya masing-masing ya, maksudnya jubahnya yang di sini dimaksudkan adalah jubah Tuhan Yesus. Kemudian jenggot, yaitu jenggotnya Tuhan Yesus, ini bisa dibuat dari kertas, mudah sekali kakak-kakak. Kemudian juga bisa menggunakan flanel, jadi dengan berbagai macam media yang digunakan, kakak-kakak dapat membuatnya. Kemudian yang berikutnya adalah karton untuk tongkat dari keledai, kemudian kepala keledai yang bisa digunakan, yang dapat dibuat dengan menggunakan kertas berwarna-warni ya. Jadi jika tidak ada flanel, kakak-kakak dapat menggunakan kertas berwarna. Nah, caranya sudah saya masukkan di sini, cara membuat kepala keledai. Dapat dilihat di sini kakak-kakak. Jadi baik flanel maupun kertas bisa juga. Kemudian alat peraga berikutnya yaitu karton hijau yang akan dibentuk menyerupai daun palem. Buat kakak-kakak yang sudah ada daun palem itu memang lebih mudah, tapi mungkin buat kakak-kakak yang kesulitan untuk menemukan daun palem dapat menggunakan karton hijau ya kakak-kakak, ataupun kayak karton buffalo yang berwarna hijau, dan beberapa baju. Nah, ini cara mengguntingnya supaya kakak-kakak memahami. Nah, penyampaian cerita di awal adalah kita menggunakan dengan bermain role play. Jadi guru sekolah minggu sebagai Tuhan Yesus yang membawa tongkat yang dimana di atas di bagian atasnya itu sudah ada kepala keledainya ya. Jadi kakak-kakaknya udah menggunakan baju Tuhan Yesus, kemudian membawa tongkat dan keledainya, dan anak-anak berperan sebagai orang banyak. Nah, sebelumnya tentu saja tangkapnya kakak-kakak dapat menggunakan lagu Haleluya, 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 puji Tuhan, itu ya. Nah, oke. Nah, ini untuk aktivitas awalnya ya kakak-kakak. Jadi sambil sebelum mereka setelah kita bernyanyi, terus supaya asik itu kakak-kakak, jadi memang dibagi menjadi dua kelompok, kanan dan kiri. Kakaknya itu udah di tengah ya. Jadi waktu kakak yang adik-adik sebelah kiri itu bilang haleluya, 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 itu sambil berdiri. Nah, kemudian yang sebelah tadi sebelah kanan ya, yang sebelah kiri bilang puji
puji Tuhan. Jadi ketika mereka bernyanyi, mereka itu harus berdiri seperti itu. Nah, akan lebih baik jika ada kakak-kakak yang lain membantu untuk bagian kiri dan kanannya, sehingga dapat mempermudah anak-anak balita dan batita ini mengikutinya. Jadi kalau kakak yang kiri ngomong, ayo kita nyanyi haleluya, yang di sisi kakak tersebut nyanyi haleluya. Begitu juga sebaliknya yang puji Tuhan, anak-anak yang di sisi puji Tuhan ini juga dapat melakukannya bersama-sama gitu ya. Nah, ini lagunya. Setelah itu baru masuk ke dalam cerita. Nah, langsung bagikan tiap anak satu daun palem pada kelompok kiri dan kanan. Nah, di tengah anak-anak itu kakak-kakak bisa angkatkan beberapa baju untuk jalannya Tuhan Yesus. Nah, terus di sini kakak-kakak bisa cerita bagaimana Tuhan Yesus ini disambut oleh orang-orang banyak. Nah, sekarang adik-adik ini ya kita mau bermain drama, adik-adik menjadi orang yang banyak itu. Nah, sambil memegang daun palem nih. Nah, jadi dibagikan daun palemnya ke adik-adik. Terus guru sekolah minggu kan dari tengah-tengah nih kan, adik-adiknya ada di kanan kiri. Nah, gurunya itu kan sudah bawa keledai, terus sudah pakai jubah, terus waktu masuk di tengah-tengah. Nah, bagian dari kakak-kakak yang lain di kanan dan kiri itu eh, mengarahkan adik-adik untuk bernyanyi haleluya, 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 haleluya. Sisi sebelahnya puji Tuhan sambil melambaikan palemnya gitu ya. Nah, dari sini kakak-kakak juga bisa menyangkut pautkan tentang wah, ternyata sama seperti di ayat hafalan kita hari ini adik-adik, bahwa Tuhan mau kita itu setiap hari memuji Dia. Nah, masuk ke ayat hafalannya ya kakak-kakak. Nah, setelah itu kakak-kakak bisa masuk ke penerapan dan aktivitasnya. Nah, di mana ini mengajak adik-adik untuk bernyanyi dengan baik dan riang saat memuji Tuhan. Ya, seperti ini adik-adik. Ketika kita itu diajak untuk bernyanyi, adik-adik bernyanyi dengan antusias, dengan semangat gitu ya. Nah, terus kakak-kakak juga bisa membuat aktivitas daun palem yang dapat digunakan untuk menceritakan kembali terkait dengan tujuan dari kelas batita dan balita ya, di mana mereka dapat menceritakan kembali. Nah, ini aktivitasnya yaitu kertas karton hijau, kemudian gunting, lem, terus 3 bagian gambar Tuhan Yesus beserta dengan stik balon. Jadi nanti tugasnya adik-adik apa ini kakak-kakak? Nah, adik-adik ini kan untuk kelas balita dan batita ini mereka masih juga perlu berlatih motorik halusnya ya, motorik halusnya itu dengan cara menggunting. Nah, seharusnya sih kita bisa melipat itu daun palemnya jadi 2, kemudian itu sudah digarisin kakak-kakak. Nah, tugasnya adik-adik adalah menggunting lurus sesuai pada garis. Gunting, 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 gunting. Jadi kakak-kakaknya yang membantu untuk membuat garisnya gitu ya. Nah, yang di bagian tengahnya itu jangan diputus ya, jangan dibuat garis ya Kak. Karena nanti pada akhirnya akan ditempel dengan kotak-kotak yang berisi gambar-gambar Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik tuh bisa menceritakan kembali tentang cerita yang mereka dengarkan pada hari itu. Nah, ini gambar-gambarnya sudah saya siapkan dan juga karena adik-adik ini juga di sini bisa belajar tentang angka ya kakak-kakak. Jadi setelah angka 1, ayo cari angka 2 yang mana. Jadi gambarnya itu memang sudah dikasih angka 1, angka 2, dan angka 3 itu mempermudah adik-adik bisa menempel dengan tepat. Nah, ada baiknya untuk kakak-kakak tidak membiarkan adik-adik mengerjakan sendiri. Jadi kerjakannya sama-sama. Misalnya, ayo kakak punya gambar nomor 1, coba cari gambar nomor 1 yang mana. Ayo ditempel yang paling atas gitu. Kemudian kakak punya gambar yang nomor 2, ayo ditempel yang paling tengah. Jadi sekalian mengajarkan mereka tentang posisi gitu ya. Nah, sampai di gambar yang ketiga yang paling bawah. Ditempel. Setelah selesai, stik balon itu dapat diberikan di bagian belakang jika diperlukan ya kakak-kakak, khususnya kalau daun palemnya sedikit kurang bisa melambai dengan baik.
Ya, itu saja kakak-kakak. Nanti untuk gambar-gambarnya ini saya sudah berikan di bagian PPT sehingga kakak-kakak mudah untuk mendapatkannya. Ya, demikian tentang ya, demikian tentang materi yang saya sampaikan. Semoga bisa membantu adik-adik untuk bercerita dan mempermudah adik-adik juga untuk memvisualisasikan tentang cerita yang kita sampaikan. Tujuannya mudah saja kakak-kakak. Jadi tujuan dari kelas kecil ini adalah bisa mengajak adik-adik itu bersuka cita saat memuji Tuhan. Terus mereka juga bisa menceritakan kembali cerita yang tadi mereka dengar dari aktivitas yang mereka kerjakan. Ya, semoga membantu buat kakak-kakak semangat untuk tetap melayani bersama-sama ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Efransa Felicia sudah menolong kita menemukan ide untuk kelas balita-balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil dan kelas besar. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan 44, kisah tentang Tuhan Yesus dielulukan saat masuk Yerusalem. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan dimuliakan. Kita akan membahas ide apa yang bisa kita gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Helen Jayanti akan menolong kita. Kak Helen, silakan. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk melayani di kelas kecil. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkannya dari kelas kecil. Ini tujuan pembelajaran untuk kelas kecil. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus dipuji-puji dan dimuliakan oleh murid-muridnya. Yang kedua, anak mau memuji dan memuliakan Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Ya, setelah berdoa, adik-adik diajak untuk membaca Alkitab dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Untuk fokus pembacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 37 sampai 38. Ya, adik-adik bisa diajak untuk menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya, Puji Tuhan. Nah, di sini kakak-kakak bisa mengajaknya dengan beberapa metode, contohnya seperti kanon. Jadi adik-adik yang pertama dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok. Lalu kelompok yang pertama akan menyanyikan terlebih dahulu, baru setelah kata-kata puji Tuhan, di sebelah sini adik-adik kelompok yang kedua boleh memulai dari lagu kata-kata yang pertama. Ya, lagunya seperti ini. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, di saat seperti ini, kakak-kakak misalkan kalau bisa ada 2 atau 3 kakak sekolah minggu lebih, bisa yang lainnya membantu untuk bercerita. Yang satu menjadi orang yang menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, mengikuti setiap metode yang ada. Namun yang satunya malas-malasan. Dan akhirnya kakak-kakak boleh mengajak bahwa adik-adik ternyata Tuhan Yesus itu pernah dielulukan dengan sungguh-sungguh ya oleh para muridnya. Ya, Tuhan Yesus dielulukan di bacaan yang kita baca tadi bahwa Tuhan Yesus itu naik keledai. Ada yang tahu keledai? Ada yang pernah melihat keledai? Wah, keledai itu adalah hewan yang dinaiki oleh Raja Salomo ternyata. Jadi ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus hadir itu ada Raja Salomo, ketika dia diangkat menjadi raja, dia menaiki seekor keledai. Ya,
Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu seperti Raja Salomo, seperti Raja orang Israel. Tetapi Raja di sini bukan Raja yang berperang melawan bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan Yesus sebagai Raja datang ke Yerusalem untuk membawa damai di bumi. Dan Tuhan Yesus itu dieluk-elukan bukan karena dia mengalahkan orang lain di dalam peperangan, tetapi karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa kan adik-adik? Adik-adik percaya bahwa keberkuasaan Tuhan itu sungguh luar biasa? Ya, luar biasanya seperti apa adik-adik? Nah, di sini boleh diajak sharing juga bagaimana Tuhan Yesus itu berkuasa di atas kehidupan mereka masing-masing. Wah, keren sekali ya. Tuhan Yesus bisa menolong kita ketika kita ujian. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita ketika kita sakit. Tuhan Yesus yang selalu menemani kita meskipun kita jalan atau di rumah sendirian dan lain sebagainya. Dan di sini mungkin bisa menjadi penekanan untuk pesan anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu bukan raja yang mengadakan perang, tetapi raja yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita perlu memuji nama Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh asal-asalan seperti kakak tadi. Ya, kalau kita asal-asalan seperti kakak tadi, wah kita nggak menghormati Tuhan Yesus sama sekali adik-adik. Baru bisa ditutup ceritanya dengan mengajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, ampunilah kami bila terkadang kami tidak bersungguh-sungguh ketika memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami suka bermain-main. Ajarlah kami dan tolonglah kami untuk memuji namamu dengan sungguh-sungguh. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, kurang lebih doanya seperti itu. Ya, kita akan lanjut untuk aktivitas kelas kecil. Bisa dengan menggunakan daun palma ini, daun palem, dengan kertas HVS berwarna hijau atau kertas origami gitu. Dan diberikan apa ini namanya? Tusuk sate gitu ya, dan dilem. Ya, ini untuk usulan aktivitas yang pertama. Lalu setelah semua jadi, adik-adik diajak untuk menyanyi lagi Haleluya Puji Tuhan. Lalu aktivitas yang kedua bisa di-scan di barcode ini, mengajak adik-adik untuk menggunting kertas-kertas ini lalu diwarnai dan membuat sebagai pembatas Alkitab dan dituliskan Tuhan Yesus adalah Raja Damai, gitu ya. Dan kalau misalkan ada waktu lebih, adik-adik juga bisa membuat 5 pembatas Alkitab untuk dibagikan pada yang lain. Dan untuk ayat emasnya terambil dari Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, kurang lebih seperti itu kakak-kakak yang bisa kita sama-sama persiapkan. Kita bisa mungkin juga bisa mengajak adik-adik lebih banyak sharing tentang memuji nama Tuhan. Apa yang membuat adik-adik jadi malas memuji nama Tuhan? Apakah karena teman? Apakah karena apa? Jadi itu bisa menjadi perhatian dan evaluasi bagi kakak-kakak sekolah minggu. Ya, pokoknya semangat melayani. Kiranya setiap kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga anak-anak juga bisa terus mengenal Tuhan. Terima kasih kakak-kakak. Tuhan berkati. Makasih Kak Helen sudah menolong kita untuk menangkap apa ya yang bisa kita gunakan untuk kelas kecil. Nah, sekarang kita akan beranjak ke kelas besar. Sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus dilulukan Yerusalem, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan dimuliakan. Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 44 kita akan bahas dan sajikan ini kepada adik-adik. Tapi ide apa yang bisa kita gunakan untuk kelas besar?
Saatnya Kak Medi akan menolong kita untuk membantu ide-ide apa saja yang bisa kita gunakan di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Kak Medi, silakan. Shalom kakak-kakak, kembali di persiapan guru sekolah minggu. Yeah. Hari ini kita akan membahas satu teks yang tadi kakak-kakak sudah mendengarkan penjelasan penggalian Alkitabnya, dan kali ini kita belajar dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44, dan menarik di persiapan guru sekolah minggu kali ini itu temanya sangat jelas sekali untuk kita mengajarkan kepada anak-anak mereka memuji Tuhan, mereka belajar dari kisah waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk menyiapkan keledai. Nah, kakak-kakak ada beberapa metode dan ada beberapa ide yang saya sudah coba siapkan, beberapa konsep, beberapa metode, dan saya berharap ini akan menolong untuk kakak-kakak mengajar nantinya. Yang pertama adalah kakak-kakak bisa menggunakan aplikasi dan kakak menggunakan pintu masuknya, yaitu kakak menjadi keledai, ya. Kakak bisa menjadi keledai, dan ini sangat menarik sekali kakak-kakak, dan saya akan kasih contoh ya bagaimana cara mencari atau menjadi keledai tersebut. Kakak bisa ke aplikasi Snapchat, Kak, ya. Ini dia aplikasi Snapchat, kakak boleh download dari handphone. Ini khusus handphone, jadi mudah sekali untuk kita temukan, bisa di Android atau juga di Apple Store. Ini dia Kak yang, saya salah nih. Nah, ini dia nih. Nah, ini nih yang kuning ini kakak. Nah, ini nih yang kuning nih. Ya, ini Snapchat nih Kak, di bawah WhatsApp. Sayang agak blur. Coba saya pancing lagi ya. Nah, ini dia tuh, kelihatan ya Kak ya. Lalu setelah kakak download Snapchat, tampilannya akan muncul seperti ini. Begitu kakak masuk ke aplikasinya, akan muncul seperti ini. Kakak pilih pilihan yang atas ini nih Kak. Nah, ini semoga terlihat. Ada search di atas ini, di sebelah. Tuh, nah ini nih. Di sebelah dari gambar ini tuh ada search di sampingnya, tanda nyari ya, bulat seperti kaca pembesar begitu ya. Kakak klik itu, lalu kakak tinggal ketik saja di situ ya, di aplikasi Snapchat ini ya. Kakak setelah cari search, ya itu dia search, lalu kakak klik. Nah, itu ada search Kak ya, terlihat search. Lalu di search ini Kak ya, kakak ketik donkey, keledai, donkey in English ya. Nah, ini contohnya saya ketik atau saya klik donkey. Maka ada banyak pilihan donkey di sini Kak. Kalau sudah ada banyak pilihan donkey, kakak tinggal pilih mau yang mana ya. Kalau kakak sudah dapat, kakak pilih pilihan donkey tersebut yang ada di samping ini. Lalu kakak rekamnya kakak tahan yang bulatan ini ada bulatan ya. Di hold bulatan tersebut, maka dia akan ke-record, terekam. Kalau sudah terekam ya, kakak bisa buat jadi landscape handphonenya, maka tampilannya setelah di-record akan jadi seperti ini. Mari kita lihat contohnya ya. Baik, kakak-kakak, ini adalah keledai yang hasil dari editan Snapchat atau yang tadi saya sudah jelaskan. Ini dia kakak-kakak, saya full screen sebentar. Oke, dan ini saya sudah record. Jadinya seperti ini Kak. Halo teman-teman, aku donkey atau keledai. Kalian tahu nggak, donkey atau keledai ada di Alkitab. Mau tahu guys ceritanya? Kita simak baik-baik, oke? Jadi dari video ini kakak-kakak bisa kemudian langsung masuk ke cerita firman Tuhannya. Ini jadi pintu masuk kakak-kakak. Itu ide yang pertama menggunakan Snapchat. Kakak-kakak, ide yang kedua adalah kakak bisa menggunakan kertas dan gunting ya. Kertas seperti ini ya, semoga terlihat ini kertasnya. Lalu kemudian siapkan gunting. Sambil kakak bercerita, kakak bisa membuat huruf-huruf dan kalau dirangkai menjadi satu kata dari tujuan cerita kita hari ini. Misalnya tujuannya memuji, jadi kita membuat huruf M sambil kakak ngajar adik-adik. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ya. Ini saya matikan sebentar. Saya hilangkan dulu. Nah,
Jadi sambil bercerita adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, kakak tinggal potong seperti ini, ya. Kemudian jadilah, wah ini kayaknya jadi huruf apa ya adik-adik ya? Hari ini kita mau belajar satu nilai firman Tuhan. M, ada 2 M. Ada yang bisa tebak jadi kata apa? Ini 2 M. Lalu kakak cerita lagi. Nah, kan memuji, kita mau membuat memuji. Jadi kita tinggal membuat huruf selanjutnya. Kalau tadi M sudah, sekarang huruf E. Nah, huruf E jadi seperti ini. Ini agak tebal dikit, kita tinggal kecilin lagi, guntingin sedikit kakak. Nah, jadi dia ukurannya agak sama besarnya. M, lalu membuat huruf U, memuji, ya. Sambil kakak cerita, jadi murid Tuhan Yesus disuruh Tuhan Yesus untuk mencari keledai, dan kalau ada orang yang punya keledai itu bertanya, untuk apa keledai ini? Tuhan yang menyuruhnya. Udah jadi U, ya. Kita sudah punya ME, ya. Ya, ini dia ya. Kita sudah punya lalu kita punya memu. Nah, tinggal kita cari J dan I. Kalau I gampang ya Kak. Kakak tinggal gunting satu begini saja, maka sudah jadi huruf I, ya. Lalu kemudian huruf J polanya sama dengan U tadi, kakak tinggal menggunting. Ini nanti kakak bisa belajar terpisah ya, banyak di YouTube, atau nanti boleh DM saya, nanti saya akan membantu untuk kakak bisa membuat huruf-huruf seperti ini, dan ini akan menolong kita. Sudah jadi J. Iya, sayang ada virtual background ya, tapi ini terlihat J. Jadilah memuji, itu dengan menggunakan kertas dan gunting. Lalu kakak selanjutnya, setelah kertas dan gunting, yang ketiga adalah kakak bisa menggunakan gambar atau sebuah presentasi, gambarnya presiden atau artis K-pop yang anak-anak sukai. Jadi adik-adik, ketika kalian dalam sebuah acara atau sesuatu tiba-tiba ada presiden atau artis K-pop yang kalian ngefans banget, apa yang kalian lakukan? Pasti tepuk tangan, teriak, heboh, ya, menyambut, memuji, keren, ganteng, hebat, dan seterusnya. Nah, bayangkan adik-adik, ada Tuhan Yesus yang sangat dipuji, yang sudah melakukan banyak mujizat, masuk ke kota Yerusalem, dan ada banyak orang memuji, menyembah Tuhan di situ. Ya, jadi dari gambar bisa jadi pintu masuk, dan dalam proses berbagi pun akan mudah untuk anak-anak menangkap. Lalu kemudian kakak bisa masuk atau membagikan daun palem kepada anak-anak. Daun palem dalam hal ini daun, benar-benar daun ya, daun palem yang kering atau yang masih segar, masih hijau, atau untuk buat kakak-kakak yang cinta lingkungan, aduh sayang nih ambil daun beneran, boleh menggunakan ini Kak ya, kertas warna hijau ya, kertas warna hijau, lalu kakak membuat itu. Bisa pakai pola yang tadi, pola yang sama Kak. Misalnya kakak kalau mau bikin, saya kasih contoh gini ya, kakak tinggal bikin gunting-gunting ya, seperti ini, lalu bikin batangnya. Ini memang perlu persiapan lebih agak detail, tapi ini bagus kakak ini menolong untuk anak-anak kebayang juga, oh daun palem tuh kayak gitu ya, dan ketika dibuka maka jadi daun palem seperti ini. Lalu anak-anak, ayo kita sambut teman kita, misalnya siapa. Jadi ini menjadi pengingat untuk anak-anak belajar tentang bagaimana orang-orang menyambut Tuhan Yesus dan memuji Tuhan Yesus. Lalu itu yang keempat kakak ya, kita review sedikit. Yang pertama kita menggunakan aplikasi Snapchat, bikin pintu masuk lewat keledai. Yang kedua menggunakan kertas dan gunting. Yang ketiga kasih gambar presiden atau artis K-pop. Yang keempat menggunakan daun palem. Yang kelima kakak membuat kuis dalam PowerPoint. Saya akan contohkan. Ini agak ribet-ribet sedikit, tapi kalau kakak gunakan, persiapannya agak detail, tapi begitu mengajar itu akan sangat menarik. Mari kita lihat. Poin yang terakhir, poin yang kelima kakak,
yaitu membuat kuis di dalam PPT atau PowerPoint. Saya contohkan. Ini dia PPT-nya, Kak. Ya, jadi di dalam PowerPoint ini kakak-kakak sudah membuat presentasi seperti ini. Ada 6 huruf yang harus adik-adik tebak. Oke, kita mulai adik-adik. Siap ya, kalian mencari tahu apa yang menjadi isi dari huruf-huruf ini gitu ya. Nah, untuk mencari huruf tersebut, adik-adik kita harus mengulik atau mengeksplor dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Kita mulai. Jadi adik-adik, kalau Kak Meidi atau kakak-kakak dalam proses mengajar bilang kalian Lukas 19 ayat 28, kemudian ada angka 11 di sini, kalian harus cari huruf ke-11 dari Lukas 19 ayat 28. Jadi anak-anak membuka ayat Lukas 19 ayat 28 lalu cari huruf ke-11. Ada huruf apa di situ? Kita lihat ya Kak, ini TB1, terjemahan TB1. Huruf ke-11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada huruf M, yeay. Jadi anak-anak cari ya, ini karena saya kasih contoh. Jadi tapi dalam prosesnya anak-anak nyari. Pasti akan suruh dia akan M, gitu ya. Oke, pintar, M terbuka, tepuk tangan. Ada yang sudah bisa tebak? Can you guess? Belum, karena kan masih awal. Oke, kita coba lagi. Lukas 19 ayat 30, lihat ayat 2. Tapi dalam proses kakak mengajak main kuis ini, kakak bisa langsung bercerita gitu. Jadi ini bermain sambil belajar. Ayat 28, baca bersama-sama, belajar bersama-sama. Begitu ayat 30, bacain ayat 30-nya, ya, bisa bacain setelah anak-anak mendebak hurufnya. Lalu ayat 30, tadi keberapa tuh? Kedua. 1, 2 ada huruf apa tuh? 1, 2 huruf E. Betul. Tepuk tangan. Bahas lagi ayat 30. Dan seterusnya kakak-kakak. Dan ini akan sangat-sangat menarik untuk anak-anak kelas besar. Mereka akan menyenangkan dan akan happy dalam proses ini. Bermain sambil belajar. Jadi tidak juga terlalu kaku. Lukas 19 ayat 32 huruf keempat. Adik-adik cepat buka. Dan dia akan menemukan ayat ke-32 huruf keempat. 1, 2, 3, 4. Di sini sudah ada panduannya. Huruf U, betul. Tentunya panah tadi kalau dalam proses kakak ngajar tidak ditunjukin ya. Ini cuman saya menunjukin kepada kakak-kakak, maaf ya. Supaya kakak-kakak kebayang alurnya. Nah, U yang kedua ya. U ya, yang keempat maksud saya. Langsung ketemu memuji. Lalu Lukas 19 ayat 37, cari huruf ke-31. Wow, langsung ayat 37. Agak panjang nih ya, 31 nih, cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31 huruf J. Betul sekali. Dan akhirnya sudah mulai terlihat jawabannya dan langsung kita sudah menemukan jawabannya adalah memuji. Jadi hari ini kita belajar untuk memuji Tuhan adik-adik dalam segala keadaan, menyambut Tuhan Yesus, menghargai Tuhan Yesus dan menghormati Tuhan Yesus. Itu poin kelima kakak seru ya. Saya sudah beberapa kali melakukan pola sambil bermain ini dan anak-anak kelas besar sangat menikmati dan dia bisa ngulik juga teks Alkitab. Oke, itu 5 ide dari saya. Semoga ini menginspirasi dan menambahkan, memancing ide-ide yang baru juga dalam kakak mengajar, mempersiapkan yang terbaik buat guru sekolah minggu. Selamat mengajar, Tuhan memberkati. Makasih Kak Medi sudah menolong kita untuk menemukan ide yang kita bisa gunakan di kelas besar. Kak Efransa, Kak Helen, Kak Medi sudah membantu kita. Juga Kakak Pendeta Santi sudah menolong kita untuk membahas firman Tuhan. Dan saatnya kita akan mengelola semuanya untuk menjadikan relevan untuk konteks adik-adik di mana kita melayani. Yuk, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mendapatkan begitu banyak ide. Terlebih pesan firman Tuhan kami boleh temukan dan tangkap, dan biarlah kami boleh memperkenalkan Tuhan yang dimuliakan dalam kisah Tuhan Yesus dilulukan ini. Tuhan, kami siap untuk memberitakan firman, berkati kakak-kakak dimanapun mereka berada. Yang bersyukur dalam Yesus, amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.